Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allah. Pernahkah kamu berdiri di depan cermin beberapa hari setelah Lebaran berlalu? Kamu melihat wajah yang sama, tapi ada sesuatu yang hilang. Euforia itu menguap. Getaran di dada saat sholat malam mulai mendingin. Dan tiba-tiba, amarah yang dulu hilang mulai muncul lagi. Kebiasaan buruk yang kamu pikir sudah mati, ternyata hanya sedang tidur. Di saat itulah, sebuah bisikan jahat datang ke pikiranmu. Apakah Ramadan kemarin cuma sandiwara? Apakah dirimu yang soleh itu hanya palsu? Banyak yang mengira tantangan terbesar setelah Ramadan adalah menjaga amalan. Tapi mereka salah. Tantangan terbesarnya adalah menghadapi dirimu yang asli. Inilah rahasia yang Al-Quran simpan tentang siapa kamu sebenarnya. Saat semua penyangga ibadah itu mulai dilepaskan. Banyak dari kita yang merasa putus asa. Kita merasa diri kita yang asli adalah sosok yang mudah marah, malas, dan penuh nafsu ini. Tapi tahukah kamu, Al-Quran tidak setuju denganmu. Dalam surah At-Tin ayat 4, Allah menegaskan, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dengarkan ini baik-baik. Dirimu yang asli bukan yang penuh kelemahan itu. Dirimu yang asli adalah fitrah, bersih, rindu pada kebaikan, dan selalu haus akan Tuhan. Lalu, siapa sosok menyebalkan yang muncul setelah Ramadan ini? Itu bukan dirimu yang asli. Itu hanyalah lapisan debu. Selama Ramadan, debu itu dibasuh, fitrahmu bersinar. Begitu Ramadan pergi, lingkungan kembali normal, dan debu-debu lama itu mulai menempel kembali. Tugas Al-Quran hadir bukan untuk menghakimimu, tapi untuk membantumu mengupas lapisan debu itu setiap hari. Mari kita jujur. Selama Ramadan, kamu tidak benar-benar bertarung sendirian. Lingkunganmu berubah, setan dibelenggu, semua orang mengaji. Kamu seolah sedang memakai kursi roda spiritual. Begitu Syawal tiba, kursi roda itu ditarik. Kamu dipaksa berdiri dengan kakimu sendiri. Disinilah Al-Quran membedah psikologi manusia menjadi 3 tahap yang sangat presisi. Tahap pertama, an-nafsu al-ammarah. Jiwa yang hanya tahu cara mengikuti keinginan. Dia tidak peduli benar atau salah. Dia hanya ingin puas. Tahap kedua, an-nafsu al-lawwamah. Inilah tahap di mana kebanyakan kita berada. Jiwa yang sadar, jiwa yang sering menyesal, jiwa yang masih tarik ulur antara dosa dan taubat. Jika hari ini kamu merasa bersalah karena amalanmu turun, bersyukurlah. Itu tanda bahwa jiwamu ada di tahap kedua. Kamu masih memiliki alarm di dalam hatimu. Dan tahap ketiga, an-nafsu al-mutmainah. Jiwa yang sudah tenang, jiwa yang sudah selesai dengan urusan dunia. Pertanyaannya, bagaimana cara kita naik ke tahap ketiga saat Ramadan sudah tidak ada lagi? Suatu hari, di jalanan kota Madinah, seorang sahabat Nabi berlari dengan wajah pucat pasi. Namanya Hanzah al-Usaidi. Sambil berlari, ia berteriak dengan nada putus asa. Nafaqo Hanzalah, Nafaqo Hanzalah. Yang artinya, Hanzalah telah menjadi orang munafik. Abu Bakar Asy-Syiddiq yang melihatnya pun terkejut. Bagaimana mungkin seorang sahabat pilihan menyebut dirinya sendiri munafik? Hanzalah menjawab dengan jujur, Wahai Abu Bakar, saat kita bersama Rasulullah, saat beliau mengingatkan kita tentang surga dan neraka, seolah-olah kita melihatnya dengan mata kepala sendiri.
iman kita berada di puncaknya. Tapi, begitu kita kembali ke rumah, kita sibuk dengan istri, sibuk dengan anak-anak, sibuk dengan urusan dunia, dan kita lupa dengan semua itu. Apakah kamu merasa familiar dengan perasaan Hanzalah? Merasa soleh di masjid, tapi merasa berdosa saat kembali ke rutinitas dunia? Mereka berdua lalu menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tahukah kamu apa jawaban sang Nabi yang akan menenangkan jiwamu hari ini? Beliau bersabda, "Wahai Hanzalah, seandainya imanmu tetap sama seperti saat kamu bersamaku, maka malaikat akan turun dan menjabat tanganmu di jalan-jalan Madinah. Tapi wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'atan, ada waktunya untuk beribadah dan ada waktunya untuk urusan dunia." Pesan Rasulullah tadi sangat jelas. Imanmu memang tidak dirancang untuk terus berada di angka 100%. Bayangkan, jiwamu seperti baterai smartphone. Ramadan adalah saat di mana kamu melakukan fast charging. Bateraimu penuh, layarmu terang, performamu cepat. Begitu Ramadan selesai, kamu mencabut kabel charger itu. Kamu mulai menggunakan aplikasimu, kamu mulai bekerja, kamu mulai bersosialisasi. Apakah salah jika bateraimu turun ke angka 80 atau 50%? Tidak, itu wajar. Yang salah adalah jika kamu membiarkan baterai itu mati total dan kamu tidak pernah mencolokkan kabelnya kembali. Jangan siksa dirimu karena tidak bisa sholat malam sepanjang tahun seperti saat Ramadan. Jangan benci dirimu karena tidak bisa hatam Al-Quran setiap minggu lagi. Allah tahu kamu manusia. Allah tahu kamu punya urusan dunia. Yang Allah inginkan adalah koneksi yang tidak pernah terputus. Walaupun hanya 1% setiap hari, asalkan kabel itu tetap menempel padanya. Jadi, siapakah dirimu yang asli? Apakah sosok yang super soleh di bulan Ramadan? Atau sosok yang penuh dosa setelah Ramadan? Jawabannya adalah keduanya. Dirimu adalah medan tempur antara fitrah dan nafsu. Selama kamu masih merasa sedih saat amalanmu turun, selama kamu masih rindu ingin kembali ke masa-masa indah di bulan Ramadan, itulah bukti bahwa dirimu yang asli masih ada di sana. Cahayanya belum padam. Ia hanya sedang menunggu satu langkah kecil darimu untuk kembali bersinar. Buka Al-Quranmu hari ini, walau satu ayat saja. Itulah kabel charger yang akan menyelamatkan jiwamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.